Jadi menjadi lawyer itu berbagai macam pilihan. Apakah mau jadi lawyer perdata, ya, kemudian menjadi pengacara pidana atau pengacara tun, banyak pilihan, ya. Menjadi pengacara MK juga satu pilihan, dan pengacara khusus pengadilan agama. Ya. Jadi pilihan itu tergantung maunya jadi apa, ya kan? Dan prospeknya bagaimana. Yang sangat umum itu pengacara perdata, ya. Pengacara perdata tidak berperkara sebagaimana perkara pidana. Dia hanya bersidang-sidang di pengadilan, ya kan, berdasarkan dokumen surat bukti. Beda dengan pidana. Pidana lebih keras karena Anda berhadapan dengan polisi, ya kan, nangkap orang polisi. Anda pengen kliennya dikeluarin, polisi bilang nggak bisa. Kalau dia keluar kabur nanti mau jamin, kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya jangan dipaksa polisi mengeluarkan tahanan, ya, kalau tidak penting-penting amat. Dan klien itu harus tangguh. Ya, kalau menurut saya biarkan aja polisi menyelesaikan tugas penyidikannya sampai dia selesai dan percepat. Yang penting Anda jaga polisi supaya kerja cepat, ya kan? Dan ini tuntutan sekarang. Polisi dalam dalam semangat harapan reformasi. Ya. Saya banyak berperkara dulu dan pegang-pegang perkara di polisi. Ya. Jadi kita harus bersahabat dengan punya penyidik. Jadi jangan a priori, oh polisi, jangan. Hadapi aja. Kita nih sebagai advokat harus menghormati petugas negara. Ya, aparat penegak hukum, hormati mereka. Kalau salah kita hadapi. Kalau salah ada mekanisme melaporkan ke Irwasum, ke Kompolnas, ke Propam, ya, dan jangan gentar. Ya, jangan gentar. Saya pernah dulu ketika saya lagi periksa, ya, mendampingi klien, teman saya ini menginterupsi pekerjaan polisi. Sedang diinterogasi, ditanya-tanya klien ini tersangka, dia selalu interupsi, dia potong, nggak boleh begitu. Akhirnya polisinya marah. Kalau sekali lagi gitu saya keluarkan, karena mengganggu. Jadi kita kalau memang tidak puas dengan hasil kerja polisi, pra-peradilankan, lapor. Nah, jadi ya, ini persoalan mentalitas ya. Jadi bukan berani Anda misalnya mencak-mencak melawan hebat, nggak. Itu bukan pengacara hebat. Oke. Kemudian ada lagi perkara tun. Tadi Pak Edi sudah terangkan ya. Itu juga satu bidang pekerjaan yang menarik dan lebih tertib dituntut. Ya, ditun lebih tertib. Ya, kemudian prospeknya bagus. Ada lagi pengacara pengadilan agama. Ya, ini juga tertib, bagus. Dan menurut hasil penelitian Profesor Daniel Eslep, pengadilan agama adalah pengadilan terbaik yang memberikan layanan hukum. Kenapa? Karena post in, post out. Siapa yang datang duluan dipanggil. Ya, dipanggil, bersidang. Walaupun lawannya belum ada. Kalau lawannya belum ada, ditinggal. Beda dengan di pengadilan negeri, pengadilan umum. Di pengadilan umum menunggu kita, ya, menunggu lawan baru bisa hadir sidang sama-sama. Ini buruk menurut saya, ya. Ada juga mentalitas dari advokat, dia ulur-ulur waktu, biarin aja ditunggu katanya, biar tahu rasa. Wah, itu jelek. Ada sikap-sikap seperti itu, tidak menghargai lawan. Di pengadilan agama nggak bisa. Ya, pengadilan agama ini adalah pengadilan yang paling tertib. Bayar berapa ada kwitansinya. Termasuk pengasahan surat kuasa, misal 5.000. Ada biaya perkara lebih dikembalikan. Jadi pengadilan agama lebih amanah, ya, lebih tertib. Ya, padahal pengadilan sama-sama semua tuh mengucapkan di ira-ira di titel putusan
keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sama. Dan tidak pernah ada hakim pengadilan agama yang di OTT ditangkap karena suap, karena korupsi. Ya, kalau dari segi honor memang paling kecil nih pengadilan agama. Lawyer perceraian maksimal 20 juta. Ya, apalagi kalau nggak ada harta gono gini, bisa jadi cuma 10 juta upah ketik, ya kan? Yang penting ada perkara. Kan lawyer baru biasanya begitu. Datang aja lah, berapa juga dikasih. Tetapi sekarang perkembangannya lain, karena orang-orang bercerai ini, orang-orang kaya raya punya saham. Hitung-hitungannya lain lagi tuh. Ya, Anda harus menguasai ekonomi, harus menguasai akuntansi, sedikit banyak paham. Nah, yang terakhir, lawyer di Mahkamah Konstitusi. Itu relatif lebih tertib, jauh lebih tertib. Ya, karena panggilan jam 9 Anda harus hadir. Kalau tidak ditinggal. Ya. Dan tidak boleh bawa penonton ke dalam sidang. Nggak boleh bawa supporter. Ya. Itu tertib sekali. Ya. Ya. Dan berbagai macam perkaranya. Ada perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, macam-macam. Ya. Kemudian ada perkara sengketa pemilu. Ini musim. Ya, kemarin pemilu serentak. Nanti kita tunggu 5 tahun lagi. Kayak gitu ya. Kemudian ada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ya. Ini sudah sering terjadi. Dan variasi banyak. Yang belum pernah terjadi itu pembubaran partai politik. Ya, gitu ya. Oke, kemudian juga pemberhentian presiden, impeachment belum ada presiden diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mulia, untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami Jubendri.